Retno Sri Darwati. Seperti layaknya ibu rumah tangga lainnya, perempuan kelahiran Yogyakarta 24 Juni 1966 ini memulai hari dengan aktivitas rutin di pagi hari. Waduh, enak nih Bu. Kayaknya udah lama nih nggak masak sayur kesukaan. Kemarin kebetulan ada ikan simba sama ini. Sang suami, Edi Mailufi, saat ini bertugas sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Keduanya berdomisili di perumahan Kagom Mufakat 2, Waiurang, Kalianda, Lampung Selatan. Sementara putri tunggal mereka tengah menempuh pendidikan di pondok pesantren. Jangan lupa transfer anak ya. Dadah. Hati-hati ya Mas. Untuk mengisi waktu luangnya, sehari-hari Retno mengembangkan minatnya di bidang tata busana. Retno pernah belajar menjahit dan mengikuti program pendidikan desainer 1 tahun. Selain menghasilkan pendapatan tambahan bagi keluarganya, bakatnya tersebut juga mampu memberdayakan beberapa ibu rumah tangga di sekitar kediamannya. Pasalnya, Retno tidak segan membagikan ilmunya kepada para asistennya. Setelah dibekali dengan keterampilan menjahit, Retno juga selalu berusaha mendorong para asistennya untuk berani berusaha secara mandiri. Hasilnya, kini beberapa dari mereka sudah mampu berdikari. Dari beberapa mereka memang saya dorong untuk bisa berkarya mandiri, membentuk usaha sendiri yang itu tentu mempunyai nilai ekonomi dan dia juga bisa membuka peluang kerja atau peluang usaha bagi teman-temannya juga. Dan alhamdulillah dari beberapa mereka sudah banyak yang sukses. Retno ternyata bukan hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Kepedulian terhadap lingkungan sosialnya tidak hanya berhenti di bidang tata busana. Sejak 12 Januari 2019 silam, ia mengabdikan tenaga, waktu, serta materi yang dimilikinya dengan menginisiasi gerakan sosial lainnya yang bernama Kampung Dongeng atau KADO di Lampung Selatan. Bencana tsunami yang melanda beberapa desa di Kabupaten Lampung Selatan pada akhir tahun 2018 lalu menjadi titik awal yang memantik hatinya untuk bergabung menjadi relawan dan mendirikan Kampung Dongeng di kabupaten yang bermoto Kagom Mufakat tersebut. KADO Lampung Selatan ini terbentuk bermula dari kehadirannya kawan-kawan relawan dari Kampung Dongeng Indonesia yang berasal dari berbagai daerah pada saat Lampung Selatan khususnya di Kalianda ini terjadi tsunami. Dan pasca tsunami tersebut beberapa kawan relawan turun untuk menyalurkan kado peduli karena di Kampung Dongeng ini ada program kado peduli. Mereka diturunkan dari pusat untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang terdampak musibah tsunami. Nah, pada saat itu saya dan teman-teman dari Dharma Wanita Kementerian Agama sedang mempersiapkan penyaluran dana dan bantuan untuk ke daerah yang terdampak. Di sana saya berjumpa dengan beberapa relawan yang pada saat itu mereka sedang
bingung belum ada tempat tinggal di mana untuk selama dalam pendampingan tersebut. Akhirnya saya ajaklah teman-teman yang dari Bengkulu pada saat itu, dari Bengkulu, dari Kuningan, dan dari Kado yang lain, dari Palembang, saya persilahkan untuk menginap dan berposko di rumah ini. Jadi disitulah awal mulanya saya tergerak dan terpanggil untuk ikut menjadi relawan di Kampung Dongeng Indonesia ini. Nah, pada saat itu tantangan kami di Kampung Dongeng ini salah satunya adalah terbatasnya relawan yang bisa bergabung. Jadi itulah tantangan awalnya. Karena kegiatan ini betul-betul memang kegiatan yang tidak ada support dana dari manapun sebelumnya. Tentu teman-teman yang akan kita ajak bergerak pun merasa keberatan. Nah, alhamdulillah dengan semangat dan tekad saya mengajak kawan-kawan, dan memang ini kegiatan sangat baik untuk pendampingan anak-anak, terutama anak-anak yang di luar sekolah. Jadi para wali murid atau orang tua anak-anak mensupport kegiatan kami. Kado Lampung Selatan secara rutin menggelar Pekan Ceria setiap 1 bulan sekali. Sebelum mengajak imajinasi anak berwisata di dunia dongeng, Retno biasa memulai kegiatan tersebut dengan bermain khususnya beragam permainan tradisional. Gobak sodor, congklak, lomba lari, dan lompat tali adalah jenis permainan yang diupayakan dapat kembali dikenal dan dilestarikan oleh generasi saat ini. Bagi Retno, permainan tradisional penting untuk dikenalkan kepada anak yang lahir di zaman serba digital ini. Kenapa permainan tradisional di Kampung Dongeng ini digalakkan kembali? Karena salah satunya untuk meminimalisir anak-anak dalam ketergantungan bermain gadget. Karena dengan permainan tradisional ini, secara tidak langsung anak-anak sudah bermain dan berolahraga serta mengasah ketangkasannya, seperti misalnya kita bermain lompat tali. Anak-anak secara tidak langsung dia sudah berolahraga. Retno juga menjadikan kediamannya sebagai sekretariat Kampung Dongeng Lampung Selatan sekaligus rumah baca. Saat sebelum masa pandemi COVID-19, sedikitnya 60 anak dengan antusias kerap berkumpul di teras rumahnya untuk bersama membuka jendela dunia. Di samping menjadi sekretariat Kampung Dongeng, rumah saya ini saya sediakan taman bacaan. Jadi menjadi rumah baca untuk khususnya anak-anak, dan kebetulan saya juga punya aktivitas yang banyak dikunjungi para ibu-ibu. Jadi saya bisa memfasilitasi mereka yang berkunjung ini untuk membaca dan menggali ilmu-ilmu yang ada dalam bacaan.
Kampung Dongeng telah menjadi wahana bagi anak-anak di sekitar kediaman Retno untuk berkreasi, belajar, bermain, dan bercerita. Kreativitas anak pun juga dibangkitkan dengan mengajak mereka mengenal dunia seni seperti seni lukis. Tidak hanya di atas kertas, Retno secara kreatif mencoba mengenalkan beragam media lukis lainnya seperti pot bunga dan air. Melukis dengan menggunakan media air misalnya, bagi anak-anak merupakan hal yang baru. Retno ingin agar imajinasi mereka dirangsang untuk terus aktif menghasilkan berbagai kreativitas yang diharapkan dapat berguna di kemudian hari. Pada Pekan Ceria yang kali ini, Bunda akan mengajak adik-adik untuk bercerita dongeng. Betul. Dongeng ini Bunda akan mengisahkan dongeng rakyat Lampung Selatan. Pada zaman dahulu kala, konon di daerah Lampung Selatan ini berdirilah sebuah kerajaan yang sangat megah dan dipimpin oleh seorang raja yang sangat arif bijaksana, dan kerajaannya menjadi kerajaan yang termasyhur. Termasyhur adik-adik tahu? Tahu. Termasyhur adalah sangat terkenal oleh kerajaan-kerajaan tetangga. Buku apa yang Tiara sering baca? Buku dongeng. Soal kerajaan dan kebun binatang. Suka. Kenapa? Ada apa di Bunda Retno? Karena banyak teman-teman. Bunda Retno kalau dongeng gimana? Seru atau gimana? Seru. Seru. Apa aja yang sudah pernah Tiara dengar dari Bunda Retno? Dengar tentang putri kerajaan. Saya senang ke tempat Bunda Retno karena banyak buku dan banyak kawan-kawan. Suka bermain juga di Bunda Retno? Suka. Bermain apa aja biasanya? Lompat tali sama gobak sodor. Daripada baca buku di rumah, lebih enak di mana? Sini. Kenapa di sini, Rame? Karena ini ada kawan-kawan juga. Kerajaan Wehanda memiliki seorang putri bernama Putri Lijung. Putri Lijung itu parasnya sangat cantik sekali. Anak-anak yang ceria, cerdas dan berkarakter baik, itulah yang Retno dan Kado harapkan dengan menghidupkan kembali kebiasaan mendongeng atau mendengar dongeng di tengah anak-anak. Dengan mendongeng, orang tua atau guru juga dapat menyelipkan nasihat yang diharapkan senantiasa terpatri di benak mereka hingga dewasa nanti. Jadi manfaatnya untuk anak-anak, selesainya mereka mendengarkan dongeng yang temanya itu baik untuk karakter mereka, karena memang di dongeng-dongeng yang saya sampaikan ini kebanyakan untuk membentuk karakter anak. Jadi sepulangnya dari mereka mendengarkan dongeng, mereka sedikit-sedikit bisa merubah karakter yang tadinya malas belajar. Dengan selesai mendengarkan dongeng itu, mereka sudah bisa berubah. Setidak-tidaknya mereka pulang menceritakan isi dongengnya ini kepada orang tuanya, begitu. Mendongeng tidak hanya dilakukan Retno di rumah baca atau pada event Pekan Ceria. Ia juga kerap berkeliling desa atau kampung untuk menyambangi anak-anak hingga ke pelosok Lampung Selatan. Pelayanan mendongeng ini juga dilakukan Retno di sekolah, PAUD, dan TPA. Oke, ya
Muli mau bercerita ya? Baca Muli. Ya. Iya, nih. Muli mau membaca buku. Pilih yang mana Muli? Retno tidak sendiri. Kiprahnya di dunia sosial ini juga menggugah warga lainnya dengan bergabung menjadi relawan Kado Lampung Selatan. Saat ini sedikitnya 5 relawan sudah bergabung yang berasal dari beragam profesi seperti tenaga kesehatan, pegawai pemerintah kabupaten, dan ibu rumah tangga. Ya, awal mulanya kan ketemu sama Bunda Retno waktu ada acara lomba desa di desa saya. Nah, kebetulan waktu itu ngobrol sama Bunda, oh iya kata Bunda relawan, ya udah ayo masuk aja ke kampung dongeng gitu. Iya Bunda, saya emang udah sering memperhatikan gitu kan, cuman belum mau gitu karena kegiatan saya juga cukup padat, termasuk memang kegiatan anak-anak tapi bukan kampung dongeng gitu. Kata Bunda, udah ayo cepat masuk aja, kamu ini masih muda mungkin gitu, jiwa bergeraknya tuh udah semangatnya tuh sangat tinggi, ya udah apa it's okay gitu kan, langsung gabung. Terjun pada kegiatan sosial juga mendorong Retno untuk juga aktif melakukan penggalangan dana bagi korban bencana. Dalam kegiatan yang dinamai Kado Peduli, Kado Lampung Selatan bersama NGO lainnya bermitra untuk menghimpun donasi dari para donatur yang tersebar di berbagai daerah, seperti di Desa Cinta Mulia, Kecamatan Candipuro ini. Sesama saudara-saudara kita perlu rasa tolong menolong. Kami perwakilan dari PPA Prasoya Muhammadiyah. Retno bersyukur gerakan sosial yang dirintisnya di Lampung Selatan juga didukung oleh organisasi sosial lainnya seperti Sahabat Quran atau ESKI. NGO yang bermoto berbagi untuk keberkahan negeri ini dirintis oleh Muhammad Hamdani Rangkayo Sultan. Sejak didirikan, ESKI berkeliling ke daerah-daerah pelosok bahkan ke pulau-pulau terpencil untuk mendonasikan Al-Quran dan buku Iqra. Bagi Retno, bencana tsunami akhir 2018 silam yang telah menggugahnya untuk menjadi relawan Kado memiliki arti tersendiri. Sehingga ia masih kerap menyambangi para korban bencana yang kini tinggal di hunian sementara atau huntara untuk mendongeng dan memberikan donasi. Huntara berlokasi di Desa Kunjir, Kecamatan Raja Basa. Awalnya, Huntara dihuni oleh 138 kepala keluarga, dan sebagian dari mereka kini sudah kembali ke desa asalnya,
sehingga hanya tersisa 40 kakak. Pemerintah kabupaten setempat juga sudah menyediakan 138 unit rumah di lokasi tersebut yang kini masih dalam tahap pembangunan. Jelas, Bu? Jelas, Bu. Jadi nggak usah pakai kacamata, Ibu sudah bisa. Ya. Makasih. Ya, terima kasih Bu ya karena udah menerimanya, semoga ini Diserahkan Pak Ustadz ya. Kemudian juga nanti ada berangkat yang berikutnya. Semangat ya. Iya, Pak. Nah, tolong diterima ya. Makasih, Pak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Fa innallaha Wa inna Allaha ghaniyun hamid. Hamid. Meski Kado Lampung Selatan baru 2 tahun berdiri, namun kehadirannya sudah memberi arti. Dan Retno pun masih memiliki mimpi bagi kehidupan anak-anak negeri. Yang terpenting lagi, Kampung Dongeng Lampung Selatan dan Kampung Dongeng Indonesia di seluruh tanah air ini yang sudah berdiri memimpikan supaya anak-anak Indonesia pada umumnya terbebas dari bulian, terbebas dari kekerasan, baik itu tindak kejahatan seksual maupun kekerasan fisik, dan anak-anak seluruh Indonesia menjadi anak-anak ceria, harapan bangsa yang kelak melahirkan putra-putra bangsa yang berguna. Bunda pamit ya sayangnya. Salim dulu. Barakallah. Salim. Bunda pamit sayangnya. Ya, rajin-rajinnya ya nak ya. Bagi anak penghuni Huntara dan sebagian anak lainnya, kehidupan di dunia nyata mungkin tak selalu indah bak kisah di negeri dongeng. Namun pesan-pesan positif yang tersirat dari dunia imajinasi tersebut akan menjadi semangat bagi mereka untuk menata dan menatap kehidupan yang lebih baik. Semoga